Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Salih Rabani, 153201110. Saya mahasiswa OLP K02. Di sini akan mempresentasikan tugas pengolahan limbah padat tentang evaluasi pengolahan limbah padat di SDN 127 Sekolah Bandung yang kedua. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama itu adalah mengetahui informasi terkait besar timbulan sampah yang ada di SDN 127 Sekolah. Itu baik saat ini atau di masa mendatang nanti. Terus yang kedua itu adalah mengetahui karakteristik maupun komposisi sampah di SDN 127 Sekolah. Terus yang ketiga adalah ada mengetahui teknologi pengolahan sampah yang dapat diterapkan berdasarkan data karakteristik, komposisi, dan besar timbulan sampah. Terus yang terakhir, tujuannya itu menentukan atau memberikan saran terkait pengolahan sampah yang paling cocok untuk digunakan di sekolah SDN 127 Sekolah berdasarkan analisis dari beberapa pilihan teknologi yang mungkin. Pertama ini saya akan menjelaskan gambaran umum wilayah dari SDN 127 Sekolah. Jadi SDN 127 Sekolah ini berada di Kelurahan Sekolah, itu di Kecamatan Coblong di Kota Bandung. Lebih tepatnya di situ ada deket di daerah Tubagus Ismail, daerah kos-kosan anak ITB ya. Terus eh, jadi SDN ini itu dekat sama ITB dan lokasinya itu ada di Dago di sebelah di Bandung Utara yang berbatasan di mana Kelurahan Sekeloa ini itu berbatasan dengan Kelurahan Sadang Serang dan di sebelah barat itu ada Kelurahan Lebak Gede. Terus gambaran umum wilayahnya, alamat dari SD 127 Sekolah ini itu terletak di Jalan Sekolah Utara nomor 30 A, di mana dari ini pakai foto yang lama, sedangkan kalau foto yang barunya itu bangunan sekolahnya ini terdiri dari 3 lantai dengan jumlah kelas itu ada 6 kelas, dan luas tanah di SD 127 Sekolah ini sekitar 616 meter persegi. Terus kondisi geografisnya ini bisa dibaca sendiri ya. Lalu ada demografinya. Tadi SD 127 Sekolah itu terdiri dari bangunan dari 3 lantai dengan jumlah kelas yaitu 6 kelas. Terus terdiri dari staf pengajarnya ada 14 guru. Terus ada satu penjaga sekolah yang sekaligus itu merangkap sebagai petugas kebersihan sekolah. Dan adapun jumlah peserta didiknya itu sebanyak 372 orang dengan jumlah siswa laki-laki itu sebesar 185 siswa dan murid perempuan itu sebanyak 187 siswi. Ini merupakan foto dari kondisi existing dari persampahan di SDN 127 Sekolah. Terus ini ada foto juga dari sampahnya. Hmm, di mana di proses pemilahan sendiri di SDN 127 Sekolah itu wadah sampah yang disediakan di setiap ruang kelas itu masih menggunakan wadah tong berbahan plastik. Terus sampahnya itu masih tercampur ya antara organik dan anorganik dan tidak dilakukan pemilahan juga. Dan yang terakhir itu diambilnya ketika kondisi di tong sampah setiap kelas itu sudah penuh. Terus ini ada pengangkutannya. Pengangkutannya itu pakai foto yang seperti di gambar ini ada truk, motor truk itu yang beroda 3 dengan kapasitas daya angkut yang bak sampahnya ini sebesar 1,5 meter persegi. Terus ya sampahnya ini ya nanti akan diangkut ke TPS Sabuga. Ya di sini diketahui kalau itu kapasitas angkut motornya ke motor roda 3 dengan boxnya sekitar 1,5 meter kubik volumenya, sehingga kalau bisa diperkirakan itu satu kali pengangkutan sampah itu sekitar 1.500 liter per hari. Terus ini ada proyeksi kebutuhan teknologi limbah padatnya itu dari proyeksi timbulannya itu didapat dengan rumus proyeksi sekitar 13,02 kilogram per hari. Itu dengan diasumsikan di masa mendatang nanti muridnya akan bertambah sebanyak 75 orang. Ini komposisi karakteristik limbah padatnya itu menurut
dari data dari SDN 127 sekolahnya belum ada, sehingga diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Ratmawati. Dengan komposisi yang diambil dari wilayah studi penelitian di Sekolah Area Jalan Raya Tajur, itu komposisinya sebesar 47,88% plastik, 21,24% kertas, 15,3 sisa makanan, dan debu eh, 6,31% kayu, 4,577% kardus, 1,72% tekstil, 0,91% logam, dan kaleng sebesar 79% pampers dan styrofoam. Dan sisanya itu daun. Dengan dia dapat dari data tersebut diambil eh, kesimpulannya bahwa pembagiannya itu komposisi sampah anorganik sebesar 76,32% dan organiknya sendiri sisanya. Ini untuk menghitung kapasitas teknologi pengolahannya itu akan direncanakan nanti pakai windrow composting, sehingga ini dari data awal yang diambil ini tadi dari data-data yang di laporan, dan ini masih ada asumsi-asumsinya. Lalu didapat dengan rumus yang telah ada itu area yang dibutuhkan itu sebesar 11,25 meter persegi. Dengan jumlah windrow compostingnya sendiri itu 2,6 buah yang dibulatkan menjadi 3 buah. Nah, nanti hasil dari komposnya sendiri itu dapat dijual untuk biaya operasional pengolahan sampah dan dijadikan untuk pembangunan sekolah. Ini ada best practice-nya. Best practice-nya itu diambil dari SMP 13 Palembang yang menerapkan sistem 3R di sekolah tersebut. Karena di sekolah di sekolah ini itu masih belum ada sistem 3R ya. Terus di sini juga SMP 13 Palembang itu memilih duta cinta lingkungan pada kelas-kelas yang dimana duta cinta lingkungannya ini itu bertanggung jawab ketika eh, mengecek kebersihan setiap selesai jam istirahat, terus dan jam pulang-pulang sekolah untuk melakukan pengecekan tersebut. Lalu di sini juga ada sistem pengecetan dari wadah sampahnya sendiri itu dicat, dihias, sehingga tidak perlu untuk membeli wadah sampah. Jadi ya memanfaatkan kreativitas siswanya sendiri. Lalu di sini juga udah dibagi ya sistem jenis sampahnya itu udah buat wadah sampahnya sendiri yaitu organik dan anorganik. Terus ada juga diajarkan juga untuk pada siswa untuk eh, penggunaan sampah plastik itu dijadikan buat wadah tanaman hidroponik di sekolah. Dan di kantinnya sendiri itu dilarang penjualan makanan dengan menggunakan kantong plastik. Yang sebagai gantinya itu murid-murid diwajibkan membawa wadah makanan dari rumah. Ini ada inventarisasi teknologi pretreatment yang sesuai. Yang pertama itu ada pemisahan. Ada pemisahan secara manual dan secara mekanis. Yang secara manual ini dilakukan oleh menggunakan tenaga manusia, yaitu dipisahkan antara sampah yang berjenis organik dan anorganik. Sedangkan kalau belt conveyor ini dia pakai mesin listrik, mesin tenaga motor listrik, yaitu sehingga tidak di sistemnya ketika sampahnya berjalan, eh, manusianya sendiri akan memilah lebih mudah gitu. Terus ini ada kompaksi. Kalau kompaksi ini tujuannya itu memadatkan sampah sehingga volume sampah itu bisa dimampatkan sehingga nanti dapat menghemat ruang penyimpanan. Terus ada pencacahan juga. Di sini pencacahan juga untuk mengurangi volume dari sampahnya tersebut, yang dimana sampah tersebut akan dipotong menjadi serpihan-serpihan kecil. Terus ini ada pengolahan secara biologi. Yang pertama ada mineral composting, vermi composting, dan ada composting. Terus ada secara kimia terma, ada pyrolysis insenerasi. Lalu akan dipilih dari teknologi-teknologi yang inventarisasi tadi itu melalui aspek penilaian sebagai berikut. Yang pertama itu ada kebutuhan lahan. Kenapa sih kebutuhan lahan dijadikan aspek? Karena kondisi lahan yang kosong di SD 127 sekolah ini itu masih tergolong sangat sedikit.
yang dimana sisanya itu udah menjadi bangunan-bangunan seperti udah menjadi bangunan kelas. Sehingga untuk pengolahan tersebut, pengolahan dari sampah sendiri harus membutuhkan lahan seminimal mungkin di SDN 127 Sekolah. Terus ada efisiensi teknologi pengolahan. Yang dimana eh, karena SDN 127 Sekolah ini juga harus memperhatikan untuk biaya biaya operasionalnya nanti itu kan digunakan, makanya aspek efisiensi dan faktor ekonomi. Lalu ada dampak lingkungannya nanti. Ini hasilnya di mana nilai paling tinggi itu adalah mesin kompaksi hidrolis. Lalu ini ada pemilihan teknologinya sendiri ditambah dengan aspek penilaian output. Jadi outputnya nanti akan menghasilkan produk apa sehingga dapat bermanfaat. Dan teknologi terpilihnya yaitu windrow composting dan eh, secara kimia termalnya terpilih pirolisis. Ini alur dan penggunaan teknologi terpilihnya. Yang dimana dari sampah diangkut dari tiap wadah di depan kelas tersebut, lalu ditaruh dan dipilah secara manual, kemudian yang organik masuk ke sistem teknologi windrow composting, menghasilkan ini outputnya jadi kompos dan bisa dijual. Lalu sampah-sampah dari sisa pengolahan windrow composting tersebut nanti ditempatkan di tempat penyimpanan sementara di sekolah, terus nanti akan diangkut oleh truk yang roda 3 tadi ke TPS Sabuga. Dan setelah disimpan di TPS Sabuga, lalu dibawa ke TPA dan diolah. Untuk yang anorganik sendiri, itu akan dipakai sistem kompaksi. Buat yang plastik, itu akan menggunakan pirolisis, sehingga outputnya itu menjadi BBM. Dan yang tidak, yang bukan plastik itu dapat ditempatkan di TPS, lalu nanti diangkut oleh truk dan dibawa ke TPA. Lalu ini ada kajian dampak lingkungannya. Yang pertama itu ada operasi dalam melakukan composting dengan cara membalikan secara berkala dengan menggunakan alat bantu seperti mikroskop dan penambahan kompos jadi katalisator. Terus ada parameter ketidakpastian juga. Itu pertimbangannya itu ada cuaca. Jadi kan composting ini bergantung sekali sama namanya cuaca seperti temperatur, sehingga itu composting ini eh, apa namanya bergantung juga pada ketahanan kondisi kompos, sehingga ini akan menjadi kajian dampak lingkungannya. Jadi kalau misalkan windrow composting itu gagal nanti karena kondisi cuaca yang buruk, yang tidak normal, itu akan mengakibatkan timbulnya sampah dari proses pengolahan windrow composting yang gagal. Terus yang ketiga itu ada terhadap tahap prakonstruksi. Terus ada tahap konstruksi, tahap operasi pengolahan. Nah, kesimpulan yang dapat diambil itu tadi komposisi yang diperoleh dengan jumlah timbulan sampahnya diambil dari sesuai laporannya, udah dijelaskan juga di laporan bahwa timbulan sampah itu kita merepresentasikan dari SMP N4 dan SMP N2 Muhammadiyah Jogja, yaitu sebesar 0,035 kg per hari dan volumenya 0,534 per hari. Dan sama juga di SMPN Muhammadiyah 2 Yogyakarta, timbulan sampahnya segitu dengan volume 0,446 liter per orang per hari. Dan komposisinya tadi yang sudah dilakukan penelitian di sekolah di Jalan Raya Tajur didapat hasilnya sebagai berikut. Terus yang kedua, teknologi yang diterapkan di persampahan tersebut yaitu ada eh, pengayaan tadi terpilih yaitu composting, terus kompaksi dan pirolisis. Terus ya yang ketiga juga ini. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.